Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ke-19, 13 Agustus 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." kata mereka kepada Yesus. "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidakkah demikian? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sading dari Malang. Selamat mendengarkan. Para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehat. Dalam perikop ini kita mau diajak untuk mengangkat martabat perempuan. Suatu pelajaran yang sangat penting dalam perikop ini adalah bahwa Yesus mengangkat martabat perempuan. Dalam sebuah tradisi, yang berhak menceraikan hanyalah suami, sementara istri tidak mempunyai hak itu. Maka dari cerita sudah terlihat bagaimana istri itu hanya menjadi bagian kedua. Berniat menceraikan berarti menganggap istri itu tidak berharga, atau bahkan menganggap tidak ada. Di sini kita berbicara tentang pernikahan. Yesus menghendaki bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya.
Jika sejak awal berkomitmen membangun kehidupan bersama, maka seharusnya tidak ada kamus perceraian di dalam keluarga itu. Jika setiap pasangan menghargai pasangannya dengan martabat yang luhur, perceraian menjadi sebuah keniscayaan. Ya, menjadi sebuah keniscayaan. Pernikahan bukanlah transaksi. Ya. Di dalamnya terkandung makna ilahi, bukan hanya sekedar jasmani. Pernikahan merupakan sebuah persekutuan manusiawi yang diberkati dalam keluhuran ilahi. Nah, di sini kita dituntut untuk setia. Kesetiaan terhadap pasangan menjadi indikasi kesetiaan kita terhadap Tuhan. Oleh karena itu, setiap pasangan dipanggil untuk menjadi sakramen keselamatan bagi pasangannya sendiri. Suami dipanggil untuk menguduskan istri, demikian juga istri dipanggil untuk menguduskan suami. Ya, perceraian hanya akan membawa pasangan pada masalah berikutnya yang sama tidak mudah, ya, yang sama-sama tidak mudah. Lebih bahagia mereka dengan kesadaran komitmen membangun keluarga dengan segala daya upaya. Ada masalah dalam keluarga merupakan bagian yang seharusnya semakin mendewasakan kita semuanya. Hidup dalam perkawinan tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa masalah. Semua kita hadapi dengan adanya masalah. Karena dengan adanya masalah, kita didewasakan. Tetapi hidup pernikahan menjanjikan masalah yang mampu diselesaikan bersama akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan bagi setiap pasangan yang mau saling mendengarkan dan memperbaiki diri. Jadi di sini kita mau atau setiap pribadi mempunyai komitmen. Apapun panggilan kita, para saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita untuk tekun dan setia menjalaninya. Menghadapi persoalan berat, Ia menjanjikan penyertaan untuk selamanya. Semoga setiap pasangan yang ada di dunia ini senantiasa mempunyai pengharapan dalam nama Yesus Kristus. Semoga para saudara-saudara sekalian, dengan renungan dan refleksi ini, iman kita semakin dikuatkan dan berpegang teguh pada kesetiaan kita dan juga perjanjian kita. Tuhan memberkati.